Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di tutorial trading plan untuk saham LPPF, Matahari Department Store, penutupan hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Jadi ini adalah tutorial trading plan yang kemarin kita bahas di workshop Trading as a Business. Jadi nama juga Trading as a Business, kita harus buat business plan. Di dalam trading tentu ada trading plan. Nah, mungkin ada sedikit berbeda dengan yang kemarin kita bahas di dalam kelas, karena ini adalah yang konservatif. Tujuannya saya buat video ini, satu untuk teman-teman yang sudah ikut workshop kemarin, supaya tidak lupa. Kedua, bagi teman-teman yang tidak sempat ikut workshop karena mungkin berada di luar kota, atau karena budgetnya belum ada, atau waktunya belum ada, kesehatan belum ada, atau berhalangan, bisa juga mendapatkan ilmunya. Cuman, kalau yang tidak ikut workshop tentu penjelasan yang saya jelaskan satu hari full teorinya tidak dapat, hingga mungkin banyak pertanyaan yang kawan-kawan di dalam kelas mendapatkan ilmunya dari Bapak dan Ibu belum dapat ilmunya. Jadi yang belum ikut workshop, mudah-mudahan next time ada kesempatan, ada rezeki, kita bisa bertemu di kelas sehingga saya bisa menjelaskan lebih detail. Baik, ini dia alertnya untuk tanggal 20, ada LPPF, BBCA, dan Medco. Jadi sudah ada di aftermarket close. Disclaimer-nya juga tetap on ya. Oke, mari kita lanjut. Ini adalah aftermarket close analysisnya. Ini adalah pembahasan LPPF-nya, apapun ceritanya, apakah dia ada equities negatif, dia ada isu ini, ada mereka bikin yang lainnya, sudah saya ceritakan di analisanya. Nah, di video ini tidak akan ada dilanjutkan dengan analisa, kita akan fokus membuat trading plan. Tapi jadi Bapak dan Ibu, kalau belum menonton aftermarket close, stop dulu tutorialnya. Tonton dulu. Linknya ada di sini dan di deskripsi video. Kenapa harus ditonton? Karena nanti biar nyambung ceritanya. Kenapa begini, kenapa begitu, ada dijelaskan di aftermarket close lebih detail. Jadi tidak ada gunanya membuat trading plan tapi tidak melakukan analisa, itu sia-sia menurut saya. Jadi kita harus tahu dulu kenapa dia ada ini, dan kita harus antisipasi kenapa dia juga ada warning. Mungkin nanti akan saya jelasin sekilas, tapi detailnya ada di videonya di ini channel YouTube-nya. Bapak Ibu jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya, di sana juga ada. Oke, ya seperti saya sampaikan, jadi pembahasan detailnya kemarin sudah dijelaskan di workshop Trading as Business batch 21 kemarin, batch 30 tanggal 21 Oktober. Alhamdulillah, pesertanya sebenarnya yang terdaftar ada 5, konfirmasi sudah 6, yang hadir 5 karena satu orang berhalangan hadir karena urusan keluarga. Saya katakan tidak ada yang lebih penting dari urusan keluarga. Jadi tidak apa-apa, tidak bisa hadir, mungkin next time bisa pindah ke batch 31, tidak apa-apalah. Oke, jadi alhamdulillah teman-teman, kami selamat bergabung. Yang batch 30 nanti kita akan bikin tutorialnya juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kemarin bermanfaat. Jangan lupa apa yang saya pesan-pesan saya dalam trading juga saya sudah jelaskan, karena ini kita adalah trading as a business ya, bukan gambling. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang berminat untuk mengikuti workshop batch 31 masih ada bulan depan. Karena batch 32 mungkin saya belum tahu kapan mengadakannya, mungkin bisa tahun depan ya. Biasanya bulan Desember banyak liburan, saya juga banyak waktu untuk sama keluarga. Jadi masih ada 2 slot, mudah-mudahan Bapak Ibu ada waktu, silahkan diikuti. Ini kemarin pesertanya ada dari luar kota juga, jadi kita agak telat mulainya. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke volume price analysis ya, lebih detail. Baik, sebelum kita lakukan tutorial trading plan-nya, jadi saya ceritakan dulu, karena saya ini adalah trader bermazhab volume price analysis dan semuanya mengacu kepada wake up structure teori dan wake up structure. Jadi, yang kita kalau wake up structure itu ini detail pembahasan dalam kelasnya kemarin, tapi saya kasih review sedikit lah. Jadi, memang kita akan mencari yang namanya struktur wake up. Sebentar. Di mana di wake up itu ada 4 fase, 4 struktur, yaitu akumulasi, marking up, distribusi, dan marking down. Jadi kita akan mencari the best time for buying, second chance to buy, lalu kalau dia struktur baik di struktur kecil maupun struktur besar, jadi kita akan lihat kalau dia masa berada di marking down, maka kalaupun kita harus membeli, maka kita
tidak bisa tinggi-tinggi targetnya karena kita akan mengharapkan pullback-nya saja. Tapi kalau di strukturnya adalah the best time for buying dan strukturnya terjadi, maka kita bisa targetnya yang tinggi. Oke, ini nanti yang akan kita gunakan. Nah, untuk LPPF ini adalah struktur daily-nya. Pertama dia alertnya ini lumayan fresh. Jadi Bapak Ibu bisa tonton analisa aftermarket close-nya dan dia marking down. Di sini sudah dijelaskan ada gap-nya. Ini ada selling climax. Di sini adalah marking down. Ini adalah akumulasi. Kalau kita lihat dia membentuk new high ya. Silakan tonton tutorialnya. Walaupun ada volume besar, sekarang volumenya membesar, candle terakhir yang membesar, dia membentuk new high, close-nya di 2640. Nanti strategi kita akan jaga atas, beli, jaga bawah. Ini terbatas karena dia auto reject atas ya. Arahnya 10% dibatasin. Apapun alasannya silahkan tonton aftermarket close-nya. Kemarin kita buat tutorial trading plan-nya di agresif. Kita ambil swing low, agresif di sini, tapi kali ini kita akan konservatif. Kita akan ambil di 2200 ini, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita di 2320 ambil ini ya. Jadi stop loss kita kemarin 2300. Sekarang kita ambil di 2200. Nanti kita akan jelasin. Juga sini ada penjelasannya tentang sudah ada tren akumulasi. Oke. Silahkan tonton tutorialnya. Ini juga asingnya Bapak Ibu, asingnya ternyata dia keluar dan kita tidak pakai ini ya Bapak Ibu karena kita nanti akan pakai di weekly. Oke, jadi dia pivotnya kita tidak pakai. Kemarin kita pakai, sekarang kita tidak pakai. Ini adalah variasi saja. Nah, saya sudah jelaskan kenapa harus agresif, kenapa konservatif. Oke, ini adalah VBP-nya. Sudah saya jelaskan juga di video untuk menunjukkan bahwa target kita nanti ya di sini kita akan jaga atas, jaga bawah. Kenapa? Di sini ada demand. Di sini juga ada demand bawahnya. Jadi kita akan beli di sini, beli di sini, beli di sini, beli di sini, dan beli di sini. Stop loss-nya di bawah kita akan atur. Target jualnya di mana? Nah, kita lihat. Ini ada supply. Ini ada supply, di atas ada supply. Maka kita, karena tadi saya bilang karena weekly-nya nanti kita lihat dia di marking down, maka target kita adalah di sini ya. 36 berapa ini 10. Jadi kita akan hitung rasio, kita akan buat trading plan-nya. Jadi di sana supply membuat kita target jual. Nanti sisanya kalau kena jual 50%, terus kita masih berharap dia kena di sini atau kena di sini atau minimal ada gap. Jadi jangan lupa tonton video aftermarket close-nya. Kalau enggak, Bapak Ibu stop dulu tutorial trading plan ini karena banyak yang diceritakan di aftermarket close analysis tanggal 20 Oktober. Nah, ini ada penjelasannya. Kenapa kita perlu warning dan wajib pakai stop loss. Karena ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini redistribusi, ini marking down. Jadi kita akan memanfaatkan kalau dia pun turun, dia pullback, jualnya di sini. Ya, jual di sini. Kenapa? Karena dia kalau begini pattern-nya akan melanjutkan penurunan. Kita kalau kena stop loss, kita buyback-nya ini karena ini demand zone. Kenapa kita mulai di sini? Karena ini sudah dites. Jadi ada early entry lah, bolehlah kita beli karena ini sudah ngetes, tetapi kemungkinan akan turun ke bawah, maka wajib pasang stop loss. Ya, kita sudah dites ini untuk demand zone ini demand zone. Maka secara teori, ini adalah akumulasi, misalnya ini marking up, distribusi, marking down ya, maka dia akan naik lagi. Sudah saya bahas di kelas kemarin. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membuat trading plan-nya. Nah, membuat trading plan, biasanya kita akan masuk ke trading view ya, karena free, Bapak Ibu bisa gunakan. Nanti kita akan buat trading plan, kita akan beli satu tick di atasnya, kita akan stop loss-nya pakai yang swing low ini, karena kita konservatif ya, konservatif, lalu profit taking-nya kita ambil yang ini. Nah, kita akan praktek ya Bapak Ibu, kita praktek membuat tutorial trading plan dan money management-nya langsung bersama-sama. Kemarin langsung di dalam kelas, ini kita akan buatkan. Oke, kita pindah dulu menggunakan website. Oke, ini kita pakai Google Chrome aja, Bapak Ibu. Bagi yang punya Trading View bisa pakai Trading View, tapi yang tidak punya bisa masuk ke websitenya www.dlkuan.web.id ya. Oke, nanti di situ juga kita ada kalkulator money management. Jadi di sini websitenya. Bapak Ibu yang ikut workshop, mereka dapatkan kalkulatornya. Jadi yang tidak ikut workshop, ya nggak apa-apalah pakai apa yang ada di website. Apa yang kita lakukan di sini Bapak Ibu bisa klik kanan, mau klik nggak apa-apa. Jadi klik di sini end of day, maka kita punya trading view ya, trading view yang
end of day. Oke, kita mulai saja. Dari sini kita akan ketik sahamnya adalah LPPF. Jadi Bapak Ibu, karena ini tutorial sambil saya melakukan, Bapak Ibu ikutin tuh ya. Jadi stop dulu videonya kalau ketinggalan, lalu bisa mulai kan enak. LPPF. Nah, kita LPPF ini adalah saham Matahari Department Store. Jadi ini dia bisa lihat, ini ada perdoncian, volumenya sengaja saya hilangkan supaya tidak mengganggu ya. Oke. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu bisa contoh langsung di sini. Kita akan membuat garis-garis di mana membeli, di mana stop loss, dan di mana profit taking. Oke, Bapak Ibu arahkan mouse-nya ke garis ini. Di atas ini ada trend line. Pilih yang horizontal line. Oke. Di sini kita akan meletakkan garis buy kita di satu tick di atas candle terakhir. Candle ini high-nya Bapak Ibu lihat di atas ini, high-nya adalah 2640. Kalau satu tick berarti 2650. Oke, pasang. Bapak Ibu lihat ini ada gerigi. Klik. Oke, kita cari koordinatnya di sini. Berarti 2650 biar pas ya. Biar pas 2650 itu adalah posisi kita buy. Stop loss di mana? Stop loss kalau agresif di bawah ini. Ya, 2320 kemarin di dalam tutorial, tapi itu yang agresif. Kita mau pakai konservatif, maka kita ngambil yang di bawah ini ya. Kita bisa geser dulu, bawah itu berapa? 2200. 2200 berarti 2 tick di bawahnya. Kita kembali kita ambil, kita taruh di sini. Kan? Tapi warnanya masih hijau ya, nggak apa-apa. Untuk jual kita ganti warnanya menjadi merah. Oke, warnanya menjadi merah ya di bawah ini. Lalu kita barpaskan menjadi koordinat 2200 kurang 2 tick. Nah, mudah-mudahan nanti dia risk reward rasionya masih 2 di atas 2 ya, atau 2 gitu. 2180. Jadi kita akan beli di sini, kita akan stop loss di sini, lalu kita akan pasang profit takingnya di sini ya. Yang tadi sudah dijelaskan. Kenapa di sini? Tonton after market close analysisnya. Oke, kita ambil garisnya, kita taruh di sini. Oke, kita lihat geriginya itu adalah 3610 kalau nggak salah ya. 36 berapa ya? 3610 ya. Jadi garis ini 3610, berarti kita sudah punya plan ini. Kalau dia break kita beli, kalau dia turun nanti kita akan atur juga, kita beli. Kalau dia close di bawah 2180, mulai 2180 kita akan stop loss, exit. Karena dia di bawah weekly tadi saya sudah jelaskan. Karena weekly-nya ini ada dimension di bawah. Tapi kalau dia naik 3610, kenapa nggak di atas? Saya sudah jelaskan. Karena kita berada di zona supply pertama, nanti kena 3610 kita akan jual 50%. Oke? Nah, kita akan hitung reward risk rasionya. Kita kembali lagi ke menu, Bapak Ibu klik yang logo ini, saya pelan di sini. Oke, di sini kita cari yang long position, jangan short, yang long. Klik. Oke, supaya enak, kita dekat-dekatkan di sini. Lalu kita perlu hafal, kita beli 2650, stop loss 2180, kita akan profit taking 3640. Kita ambil geriginya. Oke, ini angka 111 saja, Bapak Ibu. Kalau lihat, sekarang kita lihat profit paling atas ini adalah entry price. Entry price kita adalah 2650. Tadi sudah saya jelaskan. Oke. 2650. Sekarang kita profit taking di 3610. Pelan-pelan ya, takut salah. 3610 hasilnya nanti mudah-mudahan sama. Lalu stop loss kita di 2180. 2180. Oke, bismillah ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, trading plan kita sudah jadi seperti yang tadi digambar tadi, bahwa reward risk ratio kita adalah 2,04. Artinya kalau kita rugi 1000, profit kita harus 2000 sekian ya. Jadi di atasnya jadi gitu. Oke. Gampang ya Bapak Ibu. Yang penting kita tahu dulu bahwa reward risk ratio kita adalah 2 kali. Reward kita 2 kali risknya. Jadi secara teori kita akan ambil ini ya. Oke.
Lalu bagaimana kita menghitung money management? Jadi Bapak Ibu, di sini ada, kita balik ke website, di sini ada money management calculator. Peserta workshopnya mereka mendapatkan Excel, mendapatkan berbagai macam alternatif dan plan jangka panjang ya, tapi karena ini tutorial online, Bapak Ibu tidak perlu membayar workshop, tapi inilah ya, gunakan aja apa yang ada. Ini Bapak Ibu bisa klik atau untuk new tab ya, jadi sama saja. Nah, di sini ada money management calculator. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masukkan dulu kira-kira ya asumsi. Nanti Bapak Ibu masukkan trading capital Bapak Ibu sendiri berapa ya. Jadi misalnya kita sekarang uang kita adalah 100 juta, 1 2 3 1 2 3. Berapapun Bapak Ibu, bisa 50 juta, 20 juta, 10 juta, silakan masukkan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita masukkan, misalnya saya sudah punya 9 saham ya. Yang saya mau beli LPPS ini adalah yang ke-10. Biar gampang saja nih Bapak Ibu, terserah lah mau masukkan berapa. Ini ada teorinya, maaf saya tidak bisa jelaskan lebih detail di tutorial ini karena waktunya terbatas. Saya jelaskan di dalam kelas ya, bagaimana cara mengatur portofolio manajemen. Taruhlah sekarang saham ke-10. Nama sahamnya adalah LPPF. Ya. Jadi angka trading capitalnya Bapak Ibu sesuaikan dengan duit sendiri, uang sendiri yang ada. Terus sekarang apa namanya, saham keberapa, lalu nama sahamnya. Tadi kita masukkan entry price-nya di berapa? Di 2650 ya, di sini. Kita masukkan aja ke sini. 2610 ya, mudah-mudahan. 2650. 2650, check and recheck. 2650 benar. Lalu stop loss-nya di berapa? Kita cek lagi. Stop loss 2180. 2180. Oke, lalu targetnya adalah 3610. Jadi kalau saya buat tutorial ada sesuatu yang Bapak Ibu bisa lakukan juga gitu, dengan keterbatasan mungkin lokasi kita jauh, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. 3 profit taking-nya dia 3610. Ini supaya nggak salah kita cek and recheck aja. 3610. Oke, mudah-mudahan tidak salah ya. Setelah semua dimasukkan, klik jadi sini, calculate MM. Klik. Ya, dia berputar. Nah, sekarang dia ada hasilnya. Oke. Jadi, total capital adalah, ini 10 juta. Ya, kita 10 juta salah ya. Kita ulang. Ya. Kita ulang. Nggak apa-apa. 100 juta. 100, 1, 2, 3, 4. Sahamnya adalah saham ke-10. Ini 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, LPPF. Di sini dia tadi, maaf ya, 2650. Maka nggak hati-hati tuh begitu tuh. Stop loss 2180. Terus target price, targetnya 3610. Oke, calculate. Nanti tidak salah lagi. Nggak apa-apa, 10 juga boleh, tapi ini kita nama juga main tutorial. Jadi, berapapun nanti angkanya Bapak Ibu masukkan. Saya supaya konsisten saja ya dengan apa yang di tutorial. Jadi, jumlah kapital kita simulasikan bahwa total kapitalnya yang saya punya adalah 100 juta misal. Jadi saham yang sudah ada sekarang 9, sekarang mau masuk ke 10. Boleh mau ke 11, ke 12 tergantung kondisi Bapak dan Ibu semua. Dan di sini lihat risk reward rasionya 2,04 kali. Jadi sama ya, jadi benar ini. Tetapi ada catatan. Ternyata risk stop loss-nya adalah 17.7. Ini ketinggian. Caranya untuk supaya tinggi adalah kita harus memperkecil risk. Jadi kita harus bagi nih. Jadi berapa lot ini? 38 lot. Nah, biasa 38 lot saya bulatin aja menjadi 35 biar gampang. Nanti kita bagi 5 nih. 35 itu kita bagi. Kalau atas kita break, beli. Kalau dia turun ke sini kita beli, kalau turun ke sini kita beli, kalau turun ke swing low kita beli, kalau turun ke lower downtrend kita beli. Jadi, risknya jadi kecil ya. Bila perlu nanti jumlah lotnya kita bagi-bagi supaya makin ke bawah makin besar. Jadi kalau kena atas dapat, kena bawah dapat. Bebas saja. Oke, itu dia ya. Jadi cukup jelas apa yang saya jelaskan. Sekarang kita balik lagi ke PowerPoint-nya.
Jadi jelas Bapak dan Ibu ya, bukan sihir, bukan magic. Ini dapatnya dari mana? Sudah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa lakukan. Lalu setelah kita punya tadi 2,04, maka kita harus menghitung money manajemennya dengan simulasi tadi. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi uang material Bapak dan Ibu, maksudnya kapitalnya. Nah, oke, kita juga sudah hitung tadi money manajemennya seperti ini. Nah, kita punya 2,04, tapi kan 17 risk stop loss itu kan kebesaran, maka kita 17,7 ini besaran. Maka kita perkecil. Caranya adalah kita bagi cara entry-nya, namanya entry management. Oke, ini entry level manajemennya. Jadi kan kalau kita tadi masukkan saja 35 lot di atas, tiba-tiba dia turun kena stop loss, jadi risk kita besar, 17,7. Nah, jadi kita kecilin nih. Kalau dia naik ke atas kita beli ya. Jadi kalau dia break ke atas kita langsung dapat. Tapi kalau dia turun dulu, misalnya kita pasang di sini nih, swing low-nya nih, swing low high, kan dia high. Jadi kita kalau dia turun ke sini kita buy. Kalau dia turun kita buy, kita turun kita buy. Kalau kena bawahnya kita buy, tapi kalau dia turun 2 tick bawahnya 2180 kita exit. Jadi risknya lebih kecil dari 17,7 gitu caranya. Nah, ini bisa kan tadi 35 lot. Kita bisa bagi 35 bagi 5. Ini adalah 7 lot, 7 lot, 7 lot, 7 lot, 7 lot. Jadi paling enggak dia bisa di bawah 10 ya, di bawah 10. Kalau dia tiba-tiba turun, averagingnya bisa di bawah 10%. Masih acceptable lah. Atau kita bisa bagi, misalnya di sini 5, 6, 7, 8, 9, jadi turun dapat, maka risk kita bisa jauh lebih kecil lagi. Itulah idenya ya, bagaimana kita memperkecil. Karena risk stop loss-nya, apa yang dimaksud dengan risk stop loss? Kalau kita beli, tiba-tiba kena stop loss. Nah, ini 17,7% itu cukup besar. Harus kita perkecil. Baik, tapi kan ada risiko. Misalnya dia cuma naik atas, dia turun ke bawah, tiba-tiba naik lagi. Ya berarti yang ini tidak dapat kan. Nanti ini begitu buat trailing stop loss naik, ordernya juga naik. Ya ini kita naikkan lagi ke atas. Itu sudah saya jelaskan kepada teman-teman yang berada di kelas kemarin. Baik, itu ya jelas ya. Jadi strategi entry-nya bahwa kita punya lot tadi 38, kita perkecil jadi 35. Untuk memperkecil risk 35 lot itu kita bagi 5, tujuan untuk memperkecil risk. Misalnya tadi kalau dia break highs kemarin 2650 kita beli 5. Kalau dia turun beli 2550, beli 6 lot. Turun ke 2440 beli 7 lot. Beli 2 turun 2320 beli 8 lot. Turun ke lower downtrend 2200 kita beli 9 lot. Totalnya ada 35 lot. Ini apa ini? Ini yang saya inilah. Ini dia ceritanya ya. Angka-angka ini jadi narasi seperti ini. Oke, sekarang ini adalah plan. Tidak ada gunanya kalau kita tidak masukkan ke trading online trading aplikasi kita ya. Nah, jadi nanti saya akan menggunakan aplikasi di Indo Premier. Mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang tidak menggunakan Indo Premier, terserah saja. Saya tidak berafiliasi dengan Indo Premier, saya hanya nasabah biasa saja. Kebetulan saja mereka punya tool yang menurut saya ringan, cocok untuk saya. Jadi seperti itu. Saya tidak di-endorse oleh iPod atau Indo Premier ya. Nanti Bapak Ibu tonton saja kelebihannya. Oke, kita akan masuk ke aplikasinya, trading plan online trading Indo Premier atau iPod ATM. Oke, kita sekarang akan mengimplementasikan trading plan kita ke dalam ini, karena kalau nggak ada gunanya, hanya di kertas saja perhitungan. Supaya bisa tereksekusi, maka kita harus masukkan. Sekali lagi, disclaimer-nya, saya bukan terafiliasi dengan Indo Premier. Tapi saya gunakan iPod ini karena sesuai cocok untuk saya akan jelaskan. Oke, kalau Bapak Ibu nasabah Indo Premier atau di mana saja, apa saja, kita akan gunakan namanya automatic trading atau aplikasi yang bisa eksekusi secara otomatis. Di sini kalau di Indo Premier ada namanya iPod ATM, kita klik ya. Oke, tadi plan yang tadi kita akan mulai buat. Pertama kita akan buy jika break 2650. Oke, caranya di sini ada new task 2650. Oke, di sini ya kita akan beli price condition. Kita akan beli sahamnya namanya LPPF. Kita akan beli
jika last price lebih besar dari berapa tadi? 2650 ya. Jadi 2650. 2650. Oke, jadi sebenarnya di sini ada remaining offer, tapi karena dia auto reject atas kita tidak dapat angka. Jadi rata-rata aja lah, sini ada 1000, mungkin bidnya sama di sana. Jika bisa 1000, 2000, jika remaining offer artinya ada supply-nya ya. Jadi supply-nya kalau masih ada 5000, saya tidak usah beli. Maka saya akan tunggu dia kalau lebih kecil dari mungkin 1000. 1000 atau berapa ya? Bebas lah ya, 1200 kek, 2000 bebas aja. Misalnya 1000 ya. Kalau sudah lebih kecil dari 1000, maka saya akan buy. Buy-nya harga berapa? Karena dia pakai remaining offer, jadi berapapun offer yang tersedia waktu itu, saya akan langsung hajar kanan. Offer. Ya, saya akan ajar kanan, best offer, ketika harganya sudah lebih besar 2650 dan bidnya di 2650 ini sudah di bawah 1000 atau bisa di sini 1200 lah. Ini ada 1200 atau 1500 bebas lah. 1500. Ya. Oke. Di 1500 sekarang kuantitinya. Ini bisa masukin duitnya, bisa masuk kuantitinya. Kan tadi kita plannya berapa kita masukkan? Beli 5 lot ya. 5 lot, 6 lot, 7 lot, 8 lot, 9 lot. Oke. Kita akan beli 5 lot. Oke, kita akan. Nah, ini karena saya sibuk ya, Bapak Ibu, bukan saya sibuk, saya kerja sebagai geofisika setiap hari. Saya biasanya kalau market buka, saya tidak lihat ini aplikasi, saya kerja biasa saja. Lalu karena saya buat trading plan-nya supaya saya tidak buka-buka aplikasi, saya tidak gatal nanti tangannya, maka biarkan dia set and forget. Style saya adalah set and forget. Saya bikin trading plan lalu lupakan. Nanti malam-malam after market close baru dilihat. Oke, kita save, kita check and recheck. Oke, katanya pre-opening sibuk. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita cek. Kondisinya adalah aktif mulai jam 9 selama market buka, aktif yes. Rule-nya adalah jika LPPF last price-nya lebih besar dari 2650 dan offer-nya lebih kecil dari 1500, maka saya akan buy. Buy ya. Buy LPPF, hajar kanan, best offer. Ya, karena offer di kanan dan dia akan valid sampai 23 November ya, bulan depan. Oke, sudah kita cek. Nah, sudah selesai. Barangnya belum dibeli, duitnya belum ada, tapi kita sudah bisa buat plan untuk membeli. Ya, itu istimewanya aplikasi ini. Oke, setelah kita punya rencana untuk buy yang atas, maka kita akan pasang stop loss-nya. Itu stop loss penting. Oke, jadi tapi sebelum kita pasang stop loss-nya, maka saya akan cerita dulu, tambahkan dulu teorinya. Oke, kita cerita dulu lah teorinya. Nah, jadi saya itu trading udah hampir 18 tahun. Yang paling perih adalah bahwa saya kalau trading, memang saya ikutin, terbukti bahwa trading itu harus pakai stop loss. Karena kalau tidak pakai stop loss, risknya tidak terukur. Tetapi, kalau pakai stop loss, paling sering saya kena stop loss hunter. Apa itu stop loss hunter? Dan ini yang saya pikir-pikirkan dari dulu. Bagaimana cara ngakalinya sampai sekarang belum ada yang benar-benar ampuh, mujarab. Ya, tapi ya lumayan lah ya, saya bisa terhindar dari stop loss hunter. Nih, begini ceritanya. Jadi biasanya kalau kita belajar teori kan, kita ada saham berhenti, lalu tes 2 kali, maka ini kita lihat, kita anggap sebagai support level. Biasanya secara teori textbook, makanya kita pasang stop loss. Kalau kita mau beli, pasang stop loss 2 tick, 3 tick, 4 tick, 5 tick di bawah support level. Itu disebut dengan stop loss. Karena aturan dalam trading SBC bahwa tidak boleh trading tanpa stop loss. Karena tanpa stop loss, begitu kita trading tanpa stop loss, langsung kita gambling ya. Karena kita tidak tahu risknya berapa kalau tidak pakai stop loss. Namun, kalau kita pakai stop loss biasanya begini, karena kan ilmu pasang stop loss, 2 support level, support dan resistance kan bukan rahasia. Ada namanya big player market atau bandar atau hunting blau atau siapapun yang namanya market maker di sini, mereka juga tahu bahwa retail seperti kita ini pasang stop loss. Nah, biasanya mereka akan tekan dulu ke bawah. Nah, kena lah stop loss kita. Nah, mau dekat penutupan, mereka angkat ke atas dong. Jadi kita pasang stop loss.
Tapi harga itu penutupannya balik lagi ke atas. Nah, ini udah apes banget nih kita nih. Setelah itu dia tes sekali, tes dua, malah terbang. Padahal kita sudah analisa sudah benar, tapi istilah dari ininya adalah shaking the tree. Jadi biasa ini big player ini tidak ingin kita juga profit. Dia itu pinginnya kita itu loss, mereka aja yang profit. Nah, ini dia kita harus ngakalin. Caranya bagaimana? Kalau lihat begini kan. Jadi kalau begini, bagaimana kalau saya pasang stop loss saya setelah marketnya mendekati pre-closing gitu. Nah, lebih detailnya seperti ini ceritanya ya. Jadi ceritanya ini previous candle. Nah, ada beberapa kali kita kelihatannya ada demand melawannya. Oke, karena ini kita anggap previous candle, low-nya kita anggap sebagai support. Nah, support lah ya. Maka ke support kita pasang stop loss 2 tick atau berapa tick di bawahnya supaya ada ranging-nya ya. Nah, kita lihat market buka jam 9. Zap turun. Lalu jam 12 dia ada break. Ya, kalau kita lihat di sini, oke, kena stop loss, risiko kita kecil sesuai dengan plan ya, turun. Alhamdulillah. Nah, tapi kadang-kadang dia naik lagi ke atas, menjelang pre-closing, dia masuk lagi ke dalam, pas di pre-closing dia tutup positif. Itu paling sering, jadi dia cucuk-cucuk bawah disebut dengan stop loss hunter. Jadi saya berpikir, bagaimana kalau stop loss saya mulai aktifnya itu jam 15 lewat 50 lewat 10 detik sampai jam 16. Jadi aktifnya di sini, mau dia turun ke bawah, saya tidak fire, tidak aktif, tapi kalau dia naik ke atas aman. Cuman ada risiko. Bagaimana kalau dia turun ke bawah dan menjelang pre-closing terus di bawah ini? Artinya ada tambahan risk. Tidak apa-apa lah ya. Jadi itu ada risiko. Tidak ada yang ampuh-ampuh menghadapi stop loss hunter ini. Cuman dari pengalaman saya berapa kali saya selamat. Karena biasanya setelah dia kena stop loss hunter, dia terbang tinggi gitu. Oke. Dari sini teorinya Bapak Ibu, maka kita akan buat plan kita untuk anti stop loss hunter ya. Oke, kita pindah dulu ke iPad ATM atau ke software aplikasi trading online kita. Oke, sekarang kita akan membuat stop loss-nya. Tadi stop loss-nya di mana ya? Stop loss-nya adalah di 2180. Oke. Sekarang kita akan buat. Klik ya. Oke. Sama sahamnya adalah LPPF. Nah, di aplikasi iPod ini, kenapa saya menggunakan dia? Karena dia bisa mengakomodasi keinginan saya supaya saya tidak kena stop loss hunter. Nama sahamnya ada LPPF, maka saya akan jual saham LPPF ini ketika harganya lebih kecil atau sama dengan 2180. Tapi, saya maunya aktifnya stop loss saya ini mulai jam 15 lewat 50 lewat 20 detik. Ya, 20 detik. Mau 10 detik, 20 detik sampai market tutup jam 16 lewat 00 lewat 00. Oke, jelas ya kenapa saya butuh ini supaya tadi tidak kena stop loss hunter. Oke. Nah, kalau di jam 15.50 lewat 20 dia cek harga LPPF ini berada di 2180, maka ini tidak pakai remaining nih. Maka saya akan sell. Ya, harganya langsung hajar kiri best bid. Karena waktunya sempit nih ya. Best bid. Oke. Lalu berapa yang dijual? Kan saya tidak tahu nih. Tadi kan dia jaga atas, jaga bawah. Maka saya jualnya adalah berdasarkan percentage. Maka saya akan jual 20% atau 25%. 25%. Berapa ya? Misalnya biar gampang hitungnya sebentar. Maka saya akan jual 20% lah ya. Kenapa 20%? 35 kali 20% sama dengan 7 lot. Jadi saya akan jual 7 lot. Jadi 35 kurang 7 sama dengan 33. Ya, nggak apa-apa lah ya. Biar nggak pecah-pecahan gitu, susah ya. Oke. Persennya ya Bapak Ibu. Jadi karena saya juga sibuk, maka saya akan buat ini sama 1 bulan. Nanti kalau belum fire stop loss-nya, kalau dia naik, maka stop loss ini akan saya ubah, saya naikkan dan waktunya saya akan perpanjang. Oke, sudah jelas. Aktifnya 15.50 sampai 20, sahamnya LPPF akan saya jual ketika akan fire ketika harga lebih kecil atau sama dengan 2180 selama 1 bulan. Best bid ya, jangan salah, best bid dan jualnya 20% atau 7 lot. Jadi kalau seandainya
Totalnya adalah 35 lot. Jadi nanti kan bisa saja dapatnya cuman berapa lot ya. Oke. Nah, saya sudah punya. Tapi kan berarti masih ada sisa 33 lot lagi kalau saya jual berapa? 35 kurang 7 lot. 28 lot ya. Jadi sisanya 7 lot. Nah, karena masih ada sisa, maka saya bikin lagi. Namanya stop loss berlapis. New copy ya. Di new terus di copy aja. Nah, di sini kan 15.50 lewat 20. Jika 10 detik kemudian, ini lewat 30, saham LPPF ternyata dicek lebih turun dia, 2170. Masih tetap sebulan, maka saya akan jual 50%. Kan 50%-nya 28. 28 dibagi 2, 50%-nya adalah tunggu sebentar. Jadi 28%, 50%-nya kita jual berarti tinggal 14 ya. Jadi kita cek lagi. Jadi yang penting ini tandanya harus lebih kecil. Lalu yang penting kita persennya. Jadi yang pertama kita jual 7 lot dari 35 tinggal 28, 28 jual 50%, yang di sini jual 14 lot. Nah, masih ada sisanya kan? Kita bikin new ya. Nah, jika 10 detik kemudian ternyata LPPF lebih rendah satu lot, maka kita akan jual 100% dari yang tersisa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita punya stop loss berlapis ya. Kita cek dulu, kita selesaikan dulu. Oke. Bisa jadi dia kena fire pertama, terus dia mantul. Jadi dia nggak langsung kita masih ada sisa 28 lot, jadi nggak kena semua. Kadang-kadang dia cucuk bawah berhenti langsung besoknya bisa rebound dan terbang tinggi. Jadi selain memastikan bahwa kita punya stop loss pengaman berlapis, kita juga bisa atur supaya tidak terlalu beresiko. Maksud saya tidak hilang barang kalau kita dikerjain oleh bandar. Sekarang profit taking. Profit taking kita akan tadi jual di 3.610. Kalau kita cek dulu, saya takut salah pula. 3610 ya, 3610. Oke. Oke, kalau di sini tidak pakai timing ya, kita open selama open buka, begitu kan mau profit taking kita ambil secepatnya itu. 3610 salah, LPPF jika harganya lebih besar ya, di sini lebih besar dari 3610, lalu kita pakai remaining kinowan aja, kita akan sell. Sellnya aja langsung hajar kiri kalau kena. Jadi berapa jumlahnya? Kita tidak tahu jumlahnya berapa, maka kita akan jual 50%. Kalau dia kira-kira 35 lot, maka kita akan jual setengahnya pembulatan ke bawah lah ya. Ya, pembulatan ke bawah biasanya 35, 50%-nya dari 35 adalah 17 ya. Jadi kita akan 17%, sisa 18%. Sisanya apa? Let profit run nanti. Biarkan dia naik, stop loss kita naikkan dia terus. Oke, kita cek. Jamnya benar, harganya harus lebih besar ya, jangan lebih kecil. Lalu 50%, artinya begitu. Lalu bagaimana dengan yang tadi, order-order yang setengahnya tadi, yang ini? Ya, Bapak Ibu bisa pakai buy on weakness juga. Misalnya ini, kita mau buy on weakness di 2650, bisa ya. Pakai APTM juga bisa. Di 26 berapa tadi? 2650 ya. 2550 ya. Kalau turun ke 2550 kita akan beli. Ini pakai buy on weakness. Sahamnya adalah LPPF. Jika LPPF turun 2550 ya, 2550. Jika turun ke 2550 tidak pakai remaining. Kalau di sana cek 2550 benar ya. Maka kita akan buy-nya ke harga 2550. Jadi tidak pakai itu. Kita masukkan 2550. Jumlah lotnya tadi 6. Ya, karena saya sibuk, maka saya akan biarkan 1 bulan. Oke, ini contohnya kalau buy on weakness ya. Kita save. Oke, busy. Jika harga turun 2550, karena sibuk kita biarkan di sebulan, karena untuk jangka sebulan aktifnya, price-nya 2550, 6 lot. Oke. Jadi kalau turun ke harga itu 2550, maka kita akan buy on weakness selama ini. Sisanya Bapak Ibu, silakan lakukan sendiri, lanjutkan ya.
Oke, kita sudah punya buy, kita sudah buy on weakness, breakout, buy on weakness, kita punya stop loss berlapis, mau berlapis 5, 3, 4, 5 itu bebas. Nah, sekarang kita sudah selesai. Gitu. Nah, tapi kita lanjutkan dulu. Ada tambahan sedikit. Oke, ini tadi stop loss hunter. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika besok LPPS langsung break up? Ya, berarti order nomor 2 sampai 5 tidak tereksekusi. Nah, kalau udah break up, Bapak Ibu, buy on weakness-nya diedit, ya, dinaikkan juga, stop loss-nya juga dinaikkan. Kalau saham kita beli dan break up, nggak ada masalah. Mudah-mudahan nanti dia kan begini. Ya, kan kita, maaf, dia kan break ya, misalnya kita buy on weakness, kita break, dapat. Kan kita order kita di bawah ini. Dia langsung naik. Nah, kalau dia langsung naik kan ada stop loss. Ini semua dinaikkan. Dinaikkan. Ya, gitulah. Kalau di kelas kemarin saya jelaskan kasusnya di ESA, ya. Kita ESA. Oke. Kapan menaikkan stop loss? Kalau dia membentuk new high, ya. Itu jelas ya, sudah jelas. New high bagaimana? Nanti Bapak Ibu cari tutorialnya, ada yang lain. Bagaimana kalau stop loss pre-closing tidak fire? Nah, ini kalau dia kena, kadang-kadang pre-closing, karena kita mainnya sangat sempit di pre-closing, dia tidak fire karena demand-nya habis. Besok kita setir manual. Kalau dia ada rebound, kita jual langsung sell on strength. Bagaimana kena auto reject bawah? Ya sama, jadi terpaksa setir manual ya Bapak Ibu, karena auto reject bawah biasanya demand-nya hilang. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk tutorial plan untuk LPPF. Tidak ada jaminan bahwa LPPF ini akan profit taking, tapi paling nggak risknya terukur. Kalau Bapak Ibu kira-kira risknya nggak cocok, jangan beli LPPF. Tapi kalau kira-kira mau belajar, boleh Bapak Ibu beli dengan lot yang kecil saja. Mungkin satu lot. Jadi kalau jaga atas jaga bawah, paling nggak Bapak Ibu bisa beli 5 lot. Risknya kecil. Jadi karena untuk proses belajar, kalau ada rezeki nanti bisa ikut workshop, maka akan lebih yakin bagaimana membuat trading plan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa Bapak Ibu posting atau nanti silahkan join ke Telegram channelnya, di sana saya posting, bisa bertanya, tapi tentu dengan keterbatasan. Nah, beda dengan teman-teman yang kemarin banyak bertanya di dalam kelas, karena kita kan semi private, orangnya sedikit, enak saya menjawab dan waktunya memang saya sediakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, insya Allah kita bertemu di lain waktu. Insya Allah kita bertemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.